Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menampilkan kesesuaian bidang tugas mata pelajaran dan kelompok mata pelajaran dengan sertifikat pendidik bagi guru pada sekolah menengah kejuruan. Jadi di sini kita akan melihat bidang studi sertifikasi linearnya ke mata pelajaran apa saja. Tapi sebelum kita lanjut, tolong follow dulu akun ini agar saya lebih semangat lagi untuk membuat video-video selanjutnya. Langsung saja kita lihat di sini nama dan kode bidang studi sertifikasi. Di sini adalah kodenya untuk bidang studi sertifikasi Bapak Ibu dan linearnya ke mata pelajaran apa saja dan kode kurikulum apa saja bisa digunakan. Pertama itu bahasa daerah hanya bisa linear ke muatan lokal bahasa daerah dan itu diakui oleh dua kurikulum K13 dan Merdeka Belajar. Lalu muatan lokal lain-lain sesuai potensi daerah masuk ke muatan lokal potensi daerah dan berlaku di dua kurikulum. Di Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan PPKN, di sini linearnya kedua, karena di sini kita lihat kurikulumnya khusus untuk Merdeka yaitu Pendidikan Pancasila, lalu yang K13 masuk ke Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Lalu untuk bahasa Arab itu masuk hanya di bahasa Arab, tapi bisa di dua kurikulum. Bahasa Indonesia itu hanya di bahasa Indonesia di dua kurikulum juga. Bahasa Inggris itu terdapat dua mapel yang bisa linear. Yang pertama bahasa Inggris di dua kurikulum, namun bahasa Inggris maritim hanya di satu kurikulum, yaitu K13. Sedangkan matematika ini bisa linear ke matematika umum di dua kurikulum, informatika satu kurikulum, tapi cuma untuk di kelas 10. Coding itu di satu kurikulum, yaitu Merdeka cuma bisa di kelas 10. Dan untuk IPA ini banyak mapel yang bisa Bapak Ibu pakai untuk menambah jam. Linearnya banyak ini, ada anatomi dan fisiologi hewan, anatomi fisiologi, biologi, dasar-dasar, bisa Bapak Ibu lihat, cek sendiri, dan berbagai macam kurikulumnya. Ada yang bisa di Merdeka, ada yang hanya di K13, banyak sekali Bapak Ibu bisa pilih. Lalu, untuk bidang studi sertifikasi IPS, itu juga banyak, bisa masuk di akuntansi dasar, antropologi, dasar-dasar akuntansi, dasar-dasar pekerja sosial, dasar-dasar pemasaran, ekonomi bisnis, ekonomi Islam, gerontologi, antropologi, komunikasi, bahkan sejarah, sejarah Indonesia, simulasi dan sosiologi pun bisa linear kalau di SMK. Dan sekali lagi, PJOK hanya linearnya di PJOK dan terbaca dan bisa digunakan di dua kurikulum. Ini yang dari SD, SMP, SMA, SMK tidak ada temannya linear lain selain PJOK. Lalu untuk bidang studi TIK itu banyak juga linearnya seperti dasar-dasar pengembangan perangkat, dasar-dasar teknik jaringan, dasar desain grafis, informatika, coding, komputer, kreatif, pemrograman, pengembangan, proyek, dan lain-lainnya. Geografi hanya di proyek IPAS dan hanya di kurikulum Merdeka. Sedangkan sejarah itu bisa masuk ekonomi bisnis, tapi hanya di K13, proyek IPAS, Merdeka, sejarah, Merdeka. Sejarah Indonesia K13. Dan ekonomi, kalau di bidang studi sertifikasi Bapak Ibu ekonomi umum, koperasi atau akuntan, berarti masih bisa
Linearnya banyak ke mapel seperti administrasi, pajak, transaksi umum, akuntansi, akuntansi, masih banyak lagi Bapak Ibu. Kita lihat masih banyak sekali yang linear kalau mapel ekonomi. Ini ekonomi linear juga sama seperti yang di atas. Banyak juga Bapak Ibu linearnya, bisa Bapak Ibu cek satu-satu, tapi tidak bisa dipakai ke semua kurikulum, ada yang hanya K13, ada yang hanya Merdeka saja. Biologi, biologi pun sama. Linearnya ke analisis, anatomi, anatomi, semuanya cuman diperhatikan kurikulumnya lagi Bapak Ibu. Karena kurikulumnya berbeda. Nah, dasar-dasar masuk, ilmu pengetahuan alam IPA masuk, dan bahasa Indonesia hanya linear di bahasa Indonesia dan bisa dipakai di dua kurikulum. Bahasa Jerman pun sama, hanya satu, Prancis, Jepang, Mandarin cuma satu dan bisa dipakai di dua kurikulum. Lalu kalau untuk fisika itu linearnya banyak, cuman ada beberapa pemisahannya. Kalau fisika cuma bisa dipakai di K13, IPA di K13, IPA terapan di K13. Kalau informatika itu di Merdeka dan proyek IPAS di Merdeka. Begitu juga dengan kimia, banyak mapel yang linear. Cuman diperhatikan yang ini, karena beberapa sekolah itu sudah ada yang tidak memakai kurikulum K13, jadi hanya Merdeka yang dipakai. Kita lihat ada kimia analisis, kimia farmasi, kimia tekstil, semuanya masuk. Banyak sekali jam tambahan kalau untuk di SMK ini. Dan sosiologi pun banyak juga yang linearnya, mapel linearnya seperti antropologi. Cuma diperhatikan ini Bapak Ibu. Diperhatikan yang ini kurikulumnya. Tidak semua menyediakan mereka ke kurikulum Merdeka. Karena yang bisa dilihat Merdeka di sini hanya 3. Lebihnya K13. Antropologi juga sama. Lumayan banyak yang sesuai dengan sertifikasi Bapak Ibu mata pelajarannya. Seni budaya juga. Cuma diperhatikan yang ini, kalau seni budaya K13. Merdekanya cuma ada 4. Ini yang merdeka. Lebihnya K13. Tip di sini pun juga banyak. Bisa ke dasar-dasar pengembangan perangkat lunak dan game, dasar-dasar teknik jaringan komputer. Tinggal Bapak Ibu pilih. Cuman kalau di tag ini, enaknya lebih banyak merdeka dibandingkan K13. Lalu, keterampilan komputer dan pengelolaan informasi. Juga banyak Bapak Ibu. Mapel yang bisa diambil untuk menambah jam supaya cukup. Cuman yang perlu diperhatikan yaitu kurikulumnya saja. Karena rata-rata sekolah itu sudah menerapkan merdeka kurikulumnya. Sudah tidak memakai K13 lagi. Mungkin tahun ajaran baru sudah tidak dipakai lagi 2000 kurikulum K13. Rata sudah memakai merdeka semua. Kewirausahaan pun sama. Banyak juga mapel linear, bisnis, digital, online, retail, dasar-dasar pemasaran, semuanya masuk. Cuman kalau kewirausahaan di SMA itu jamnya sedikit. Kalau Bapak Ibu jurusan kewirausahaan lebih baik mengambil di SMK saja karena banyak jam tambahannya.
Cuma perhatikan juga Bapak Ibu, kurikulumnya banyak yang kurikulum K13. Teknik bangunan, ini banyak juga. Nah, linearnya. Teknik konstruksi baja pun banyak juga. Tapi perhatikan saja kurikulumnya Bapak Ibu. Teknik konstruksi kayu. Jadi ini berupa jurusan-jurusan yang ada di SMK. Teknik konstruksi batu dan beton banyak, dan teknik pekerjaan finishing, dan masih banyak lagi jurusan-jurusan lainnya. Mungkin cukup sekian dari saya. Semoga membantu Bapak Ibu. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.